Halo semua, sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya kembali lagi, menjelaskan mengenai video PowerPoint, mengenai materi yang itu, mekanika dan kinematika. Presentasi ini saya buat dari, PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya, untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siswasrini MPD, disusun oleh Tribakti Atmawijaya dengan NIM 140142199 dari prodi PGSD, 2000 angkatan 2021 khususnya, Rombel E. Next. Yang pertama ada pengertian mekanika dan kinematika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Kinematika, sedangkan kinematika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab terjadinya gerakan benda tersebut. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerakan pada benda tersebut. Bisa di next. Yang pertama yaitu kerangka acuan. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari makna suatu sistem diteliti. Dalam anggota fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat dan terhadap pengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Dalam kerangka acuan ini dibagi menjadi dua, yakni kerangka acuan inersia dan kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan inersia adalah salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengamatan fisika, sedangkan kerangka acuan non-fisika adalah salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam penelitian. Bisa di next. Yang kedua yaitu kecepatan. Secara umum kecepatan dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara jarak atau perpindahan terhadap waktu. Kecepatan dapat dibedakan juga menjadi dua, yakni kecepatan rata-rata dan juga kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata merupakan jarak perjalanan rata-rata yang ditempuh setiap satuan waktu dengan satuan umum, meter atau sekon atau kilometer per jam. Yang kedua kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada saat waktu atau T tertentu saja. Kecepatan saat mengikuti fungsi waktu, artinya akan berubah sesuai dengan perubahan waktu. Oke, baik, selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Percepatan dibedakan menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu. Sedangkan percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Berikutnya yaitu gerak. Gerak sendiri memiliki pengertian sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada gerak semu atau relatif. Adalah gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Yang kedua yakni gerakan ganda. Gerakan ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang lebih dari satu. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang sifatnya lurus. Berikutnya ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang arah mendatar dengan kecepatan f tetap, sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Pada GLBB ini juga terdapat bagian dibagi menjadi dua, yakni GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Berikutnya gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang memiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Gerak karena pengaruh gravitasi terdiri menjadi dua bagian, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Berikutnya gerak berbentuk parabola juga dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak setengah parabola dan
gerak parabola. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Pada gerak melingkar juga dibagi menjadi dua, yakni gerak melingkar secara beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Next, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam saya membuat PowerPoint interaktif ini. Ada beberapa sumber. Next. Oke, terima kasih yang sudah menonton video PowerPoint dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi teman semua untuk mempelajari materi mekanika dan kinematika ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton, dan dalam penyampaian saya apabila terdapat kesalahan maupun kurang kata, saya mengucapkan minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.